sahabat yang berbahagia, perlunya kita ini mengejar Lailatul Qadar. Ini memang merupakan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iltamisu Lailatul Qadar. Cari usaha sampai ketemu namanya Lailatul Qadar itu mulai dari 10 terakhir di malam-malam ganjil. Jadi 10 terakhir ini artinya malam sekarang ini terakhir di malam-malam ganjil. Berarti malam ganjil ini mulai dari besok 21, 23, 25, 27, 29, bahkan 30 ini sekalipun bulan ganjil memang diistimewakan, termasuk tak menutup kemungkinan turunnya malam Lailatul Qadar. Apa manfaatnya kita kedatangan malam Lailatul Qadar? Kedatangan malam Lailatul Qadar itu rumah kita. Setiap rumah yang ada seorang pria maupun perempuan, malaikat Jibril masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya ini, assalamu, katanya malaikat Jibril, assalamu yukri'ukumus salam. Allah Ta'ala yang mempunyai keselamatan. Keselamatan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Salam yang mempunyai kedamaian. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya malaikat Jibril menyampaikan salam kepada kamu semua. Jadi kalau ketepatan kita ini di malam Lailatul Qadar, ketepatan malam Lailatul Qadar, rumah kita ini dimasuki malaikat Jibril dan menyampaikan salam Allah. Alhamdulillah. Apakah ada rumah Islam yang tidak dimasuki oleh malaikat Jibril, tidak menyampaikan salam Allah? Ada. Siapa dia? Illa ala mudabbini khamrin, terkecuali orang yang selalu minum arak. Ini tidak akan dimasuki oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan salam Allah. Nomor 2 adalah waqafir rahim, orang yang memutus tali hubungan silaturahim. Makanya silaturahim ini perlu kita bangun, perlu kita lestarikan. Mana kita, rahim kita, keluarga kita, saudara kita, ya minimal kita ini adalah al-muslim akhul muslim, orang Islam bersaudara dengan sesama Islam. Alhamdulillah saya sering datang kemari ini tambah akrab dengan masyarakat di sini, khususnya Pak Kuryadi, Pak Marlidin, ini tambah akrab ke keluarga kita ini. Ini barangkali kita semuanya ini yang terus merajut tali silaturahim ini, malaikat Jibril akan berdatangan menyampaikan salam Allah. Amin Allahumma amin. Lah hal-hal yang demikian inilah yang perlu kita harapkan. Kemudian untuk menemukan Lailatul Qadar itu, usaha kita ini apa? Bisa diantaranya hadirin shaiman rahimakumullah yang kami hormati, minimal kita ini sembahyang isya dan subuh dalam keadaan berjamaah. Itu usaha kita. Jadi minimal usaha kita di dalam bulan Ramadan, di malam-malam ganjil 20 ke atas ini, diusahakan sembahyang isya dan subuh ini berjamaah. Tidak harus ke masjid, tidak harus ke surau, di rumah saja dengan keluarga ini. Yang penting syarat minimalnya itu sembahyang berjamaah isya dan subuh. Kenapa? Karena katanya Allah, katanya Rasulullah, barang siapa melakukan sholat isya berjamaah, berarti sama nilainya dengan orang yang melakukan ibadah sunat setengah malam. Alhamdulillah. Kalau sekarang ini orang melakukan sholat subuh berjamaah, ada yang mengatakan hadis Rasul ini sama nilainya dengan orang yang melakukan sholat sunnah semalam. Ada yang mengatakan bukan semalam, sholat subuhnya setengah malam. Kalau sekarang ini digabungkan isya dan subuh ini, berarti setengah malam nilainya sama dengan ibadah satu malam. Berarti kalau kita ini menemukan sama dengan ibadah yang satu malam, berarti kita ini kebagian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti otomatis kita ini mempunyai ibadah yang nilainya 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ini kita jadikan tahunan, berarti sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Alhamdulillah, itu minimal. Kita melakukan sholat berjamaah.
Kemudian pilihan-pilihan yang lain, kita ini diantaranya ingin membaca Al-Quran. Akan tetapi sekarang ini membaca Al-Quran tidak mungkin kita ini akan semalam suntuk, tidak mungkin. Carilah Al-Quran ini yang mempunyai nilai tinggi. Di antaranya 2 ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan billahi ma fis samawati, itu biasa dibaca tahlil amanah Rasul sampai selesai itu, membaca itu kandungannya besar. Kemudian di antaranya membaca ayat kursi sumpamanya. Kenapa? Kandungannya ayat kursi itu sangat besar, karena ayat Al-Quran yang paling besar itu adalah ayat kursi. Tidak ada yang melebihi besarnya ayat di dalam Al-Quran daripada ayat kursi. Kemudian ayat kursi itu ada yang mengatakan barangkali kandungannya mungkin ada yang mengatakan nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran, mungkin hampir sama dengan kulhu barangkali. Jadi diantaranya kalau hanya membaca sepotong-sepotong itu, kita baca surat Qul Huwallahu Ahad di malam-malam ganjil itu. Karena Qul Huwallahu Ahad 1 kali itu berarti sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 berarti nilainya sama dengan yang menghatamkan Al-Quran. Di antaranya adalah membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu sama halnya dengan membaca separuh Al-Quran. Kalau membaca 2 berarti sama nilainya dengan yang menghatamkan Al-Quran. Di antaranya membaca Yasin di malam Lailatul Qadar itu silakan. Karena surat Yasin itu adalah qalbul Qur'an, hati daripada Al-Quran. Jadi segala sesuatu itu ada hatinya. Al-Quran itu sendiri hatinya adalah Yasin. Kemudian Yasin itu adalah 5 Qur'an lah. Untuk apa yang kita baca itu, insya Allah Yasin bisa hampir sama dengan Al-Fatihah. Artinya bagaimana? Kita punya tujuan apa-apa, baca Yasin, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Yasin itu hampir sama dengan Al-Fatihah. Yasin dan Al-Fatihah untuk apa dibaca? Tujuannya itu silakan disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Jadi ini yang kita bisa baca di malam-malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil itu. Kemudian hadirin sekalian yang kami hormati, kalau daripada wirid-wirid yang lain, kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar, takbir, tahmid, tahlil, kemudian shalawat kepada Nabi. Kemudian diantaranya yang dianjurkan kita ini di malam-malam Lailatul Qadar itu adalah wa ayyatasaddaqu bima tayassara. Dianjurkan untuk bersedekah. Sedekahnya itu apa? Bima tayassara, dengan sedekah yang mudah bagi Anda. Apa saja itu? Sedekah yang mudah bagi Anda. Ini sudah sedekah banyak, ini banyak amat ini. Sedekah kita ini buah-buahan apapun bentuknya diberikan kepada ayam itu pun sudah sedekah, apalagi kepada manusia. Jadi sekarang ini bentuk apapun pemberian kita kepada makhluk Allah, apalagi manusia, itu sudah merupakan sedekah dan diperintahkan. Makanya kata Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mempunyai kasih sayang kepada yang lain ini akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah yang Maha Rahman. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, insya Allah makhluk Allah yang ada di langit, berarti malaikat-malaikat akan sayang kepada kita. Kalau kita kesayangi kepada makhluk yang ada di bumi ini siapa saja, bukan hanya manusia, binatang apapun itu kita menyayangi, kita akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan kasih sayang daripada makhluk yang ada di langit adalah para malaikat. Kalau para malaikat itu menyayangi kita, apa untungnya? Malaikat akan memintakan ampunan dari Allah untuk kita yang mendapatkan kasih sayang daripada malaikat. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian, sholihat, biasanya puasa ini kalau sudah 20 ke atas ini, surau masjidnya ini tambah besar. Biasanya ya. Kalau di awal ini biasanya surau masjid itu kecil-kecil, akan tetapi setelah 20 ke atas ini surau dan masjidnya itu semakin besar. Kenapa? Karena isinya semakin berkurang. Biasanya begitu. Itu kalau di pengiraman ini ya.
Kenapa semakin berkurang? Yang membuat kue lah, kan begitu ya, membuat kue lah, membuat ini dan lain sebagainya. Padahal semakin ke belakang ini, bulan Ramadan ini semakin apa namanya, semakin kuat, barokahnya ini semakin besar. Malahan kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di penghujung bulan Ramadan, langit, bumi, makhluk yang lain ini menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yang tidak mendengar gitu tuh. Semuanya makhluk Allah ini di detik-detik terakhir Ramadan ini, semuanya makhluk langit, termasuk planet-planet besar itu, nangis ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang menangis? Kan begitu. Kenapa kok menangis? Apa planet-planet besar, makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, karena kasihan kepada umat Nabi Muhammad yang akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bukan untuk mereka, bukan susah untuk mereka. Saya susah kalau ditinggalkan oleh bulan Ramadan, katanya planet-planet besar. Bukan. Mereka yang nangis menghadap Allah itu karena sayang kepada kita umat Muhammad, karena akan kehilangan bulan Ramadan. Kenapa kesayangan karena akan hilangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah penuh, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh banyak rezeki, bulan yang nilai apa namanya, satu kebaikan sunnah ini dinilai seperti wajib. Kalau wajibnya di bulan Ramadan ini dinilai 70 wajib di luar bulan suci Ramadan. Sudah sampai ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.